Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Anggun Prisma bisa menjumpai Anda dalam seputar Anyu Sumsel edisi hari ini. Saya Anggun Prisma, inilah seputar Anyu Sumsel selengkapnya. Sajian utama hari ini antara lain, SFC resmi bubarkan tim pasca gagal ke Liga 1. Warga keluhkan pemasangan listrik tanpa tiang. Dan jangan lewatkan ex-pegawai bank bangkit dengan UMKM kuliner pagi. Pemirsa, inilah seputar Anyu Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pertama. Manajemen Seroja FC resmi membubarkan timnya pasca kalah dari Rans Cilegon FC di babak 8 besar Liga 2. Pemain dan pelatih langsung kembali ke asal daerah mereka masing-masing tanpa kembali ke Palembang. Setelah melakoni laga terakhirnya di babak 8 besar grup 10 Liga 2 Indonesia, manajemen Seroja FC resmi membubarkan timnya. Anak asuh Nil Maizar yang gagal melaju ke semifinal diberi kesempatan pulang ke kampung halaman masing-masing tanpa kembali ke Palembang. Meski terhenti di babak 8 besar, manajemen Seroja FC tetap mengapresiasi perjuangan Laskar Wongkito selama Liga 2 2021 berlangsung. Manajemen memastikan semua urusan yang belum selesai saat ini akan segera dituntaskan dalam waktu dekat. Kendala dana juga. Kalau kita berangkat dari Jakarta ke itu, setidaknya kita butuh dana sekitar 100 juta lagi. Belum nanti kita kepulangan pemain lagi ke daerah masing-masing lebih besar lagi karena dari Palembang. Tapi kalau dari Jakarta kan enak, kayak Suwandi, kayak Adrian kan itu kan di Tangerang itulah, jadi nggak perlu tiket pesawat lagi kalau itu. Nah itu pertimbangan kita untuk melepas pemain itu di Bekasi. Selain itu, manajemen Seroja FC tetap melakukan evaluasi menyeluruh sebelum berbenah menatap kompetisi Liga 2 musim 2022 mendatang. Dari Palembang, Bambang Irawan Ayus melaporkan. Warga desa Sri Menanti, Kecamatan Mekakau Ilir, Oku Selatan mengeluhkan pemasangan jaringan listrik PLN tanpa disertai tiang. Sebagai gantinya, mereka menggunakan bambu untuk menyanggah kabel listrik yang terpasang di rumah. Warga desa Sri Menanti, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Oku dibuat resah. Pasalnya, pihak PLN Cabang Muara II memasang listrik untuk ratusan kepala keluarga tidak disertai tiangnya. Warga yang rumahnya telah dialiri listrik khawatir tersengat aliran listrik. Kepala desa setempat akhirnya memutuskan mengajak warga untuk mengganti tiang listrik menggunakan bambu. Tidak adanya tiang listrik ini sudah terjadi sejak 3 tahun lebih. Meski warga dan aparatur desa Sri Menanti telah melaporkan persoalan tiang listrik ke pihak PLN, namun belum ditanggapi. Dari ratusan rumah yang telah memasang listrik, setidaknya 150 beton tiang listrik harus dipasang pihak PLN. Saat ini baru terdapat 8 tiang listrik beton saja yang terpasang yang terletak di perbatasan antar desa. Sedangkan dari dusun 1 hingga 6 belum terpasang. Kepala Desa Sri Menanti Ismanudin menyatakan sejak 457 rumah kepala keluarga dipasang aliran listrik 3 tahun lalu, pihak PLN hanya mengandalkan batang pohon yang ada di pinggir jalan. Yang pertama, masalah jaringan listrik. Karena tiang PLN untuk desa ini lebih kurang 7 atau 8 tiang listrik untuk desa. Tapi sampai ke Kadus 1, Kadus 6, yaitu Senang Jaya, lebih kurang 3 kilo. Pak. Warga berharap PLN segera memasang tiang listrik di desa mereka. Warga khawatir tiang listrik bambu yang mereka pasang rawan tumbang dan mengancam keselamatan warga. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan Ayus melaporkan. Pasca pelaksanaan Pilkada serentak, sejumlah kepala desa terpilih resmi dilantik Bupati Oki. Salah satunya Kades Mulya Jaya Kecamatan Mesujiraya Amroni yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan untuk menopang perekonomian warga.
Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar resmi melantik 145 kepala desa terpilih dari proses pilkada serentak yang digelar 12 Oktober lalu. Pelantikan digelar di ruang rapat Bendek Seguguk 2 kantor Bupati Okwi. Salah satu kepala desa yang dilantik yakni Kepala Desa Mulya Jaya atau C2 Kecamatan Mesuji Raya, Amroni. Amroni mengatakan berkomitmen membangun desa sesuai visi misi dan program yang akan dijalankan. Ia siap mengemban amanah yang diberikan kepada dirinya, terutama program prioritas, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan. Menurutnya jika infrastruktur jalan bagus, maka perekonomian masyarakat pasti otomatis meningkat dan sejahtera. Selain fokus pada infrastruktur jalan, juga ia akan membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Calon kepala desa kami, insya Allah yang mana telah kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Mulya Jaya. Yang pertama yang jelas mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Dan mana yang sudah bagus kita pertahankan dan mana yang kurang kita baguskan. Itulah sesuai dengan visi dan misi kita. Kapan ke depan Mesuji Raya, khususnya Desa Mulya Jaya lebih berkembang dari yang sudah, lebih maju dari yang sudah, dan harapan-harapan masyarakat tercapai dengan terpilihnya Bapak Amroni sebagai kepala desa. Amroni mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat, sekaligus memohon doa dan dukungannya agar mampu menjadi pemimpin yang baik 6 tahun ke depan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Ratusan warga Kabupaten Pali termasuk lansia mengikuti vaksinasi massal yang digelar pemerintah Pali. Selain menyediakan vaksin secara gratis, peserta vaksin juga diberikan sembako dan door prize. Ratusan warga Kabupaten Pali terlihat antusias mengikuti vaksinasi massal yang digelar pemerintah Kabupaten Pali di lapangan Sangkar Pramuka Gelora November Kompleks Pertamina Pali. Selain mengikuti vaksin secara gratis, peserta juga diberikan sembako serta kupon door prize yang memiliki berbagai hadiah menarik. Warga pun mengaku senang, selain bisa mengikuti vaksin secara gratis, mereka juga mendapatkan sembako secara cuma-cuma. Senang tak? Senang apa senang? Berbagi, anak-anak berbagi sehat. Kepala BPBD Pali Junaidi Anwar sekaligus Ketua Gugus Tugas COVID-19 dan Ketua Pelaksana Vaksinasi Massal menyatakan vaksinasi Kabupaten Pali sekarang sudah melebihi target vaksin nasional. Dengan stakeholder lainnya mengadakan vaksin massal pada hari ini. Insya Allah target 60% akan tercapai dan kita bisa melanjutkan vaksin untuk anak-anak umur 6 tahun sampai 12 tahun. Meski telah divaksin, warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Dari Pali, Bisrun Sulfana melaporkan. Ex-pegawai bank bangkit dengan UMKM kuliner Padang, saksikan beritanya cepat. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Kamu
Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Nekat mencuri handphone di box sepeda motor milik pengunjung minimarket, seorang juru parkir diringkus unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap berkat adanya rekaman CCTV milik minimarket tempat korban berbelanja. Detik-detik aksi pelaku saat melakukan pencurian handphone milik pengunjung minimarket Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang ini terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku dengan mudah melakukan pencurian handphone milik Nurmeika, mahasiswi di salah satu universitas di Kota Palembang. Berkat adanya rekaman CCTV, pelaku bernama Reza yang berprofesi sebagai juru parkir akhirnya diringkus unit Ranmor Polrestabes Palembang di rumahnya kawasan Seberang Ulus 1 Palembang. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, pelaku melakukan pencurian setelah melihat handphone korban tertinggal di box sepeda motor milik korban. Barang bukti handphone milik korban telah dijual pelaku dan uangnya habis digunakan pelaku untuk bermain judi online. Dengan modus dia terekam modusnya ini, jadi korban parkir motor di depan Alfamart di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dia ambil HP di dalam kotak depan motor, dia congkel box depan itu, diambil, langsung dia melarikan diri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Muhammad David Ainus melaporkan. Jelang libur tahun baru, objek wisata di Kota Pagar Alam mulai ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun dari luar kota. Salah satunya objek wisata bernuansa alam Gunung Dempo dan hamparan hijau tanaman padi. Menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi yakni Ozil Garden yang berada di Dusun Cawang Lama, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Selain bernuansa alam, lokasi objek wisata ini berada di atas hamparan tanaman padi yang sangat indah. Untuk memasuki kawasan objek wisata, pengunjung melalui jembatan papan kayu yang tersusun rapi. Di setiap sudut terdapat spot foto, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang. Selain bisa bersuah foto bersama keluarga, di tempat ini juga menyediakan kuliner yang bisa dinikmati. Salah seorang pengunjung, Tika, menyatakan baru pertama kali datang ke objek wisata alam ini. Menurut Tika, lokasi ini sangat indah dan udaranya sejuk, sehingga sangat cocok dijadikan daerah kunjungan wisata bersama teman atau keluarga. Ingin oleh teman-teman yang di belakang, yang itu nama wisatanya itu Ozil, yang di samping kanan ada sawah-sawah. Pengelola objek wisata Mika Afriansyah menyatakan saat ini pengunjung wisatawan yang datang sudah mulai ramai. Kita ini bertemakan sawah-sawah yang menurut kami sangat alami, dan kalau mau di spot foto juga gunung-gunung kelihatan, dan sawah-sawah di sini kami tanami padi. Selain memberikan tempat wisata yang menarik bagi pengunjung, di lokasi objek wisata juga menerapkan protokol kesehatan. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faiman Anyus melaporkan. Pandemi COVID-19 kian melandai namun belum berakhir. Meski begitu, sejumlah sektor bangkit dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya kedai kaki lima di Jalan Sukabangun 2 Palembang yang mampu bertahan dengan mengandalkan kuliner Padang dan penampilan unik pegawainya yang memakai aksesoris Minang. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di daerah Sukabangun 2, di mana terlihat di belakang saya cukup ramai sekali antusias dari masyarakat untuk berbelanja sarapan pagi. Nah, ini di sini sangat unik karena menjual berbagai macam
makanan khas Sumatera Barat, tapi tetap ada kue tradisional khas dari Kota Palembang. Nah, sedikit berbeda, mbak-mbak dan mas-mas pelayannya itu menggunakan aksen khas dari Sumatera Barat. Saya sudah cukup penasaran bagaimana kuliner sarapan paginya, jadi yuk ikuti saya. Inilah kedai kuliner Nusantara di Jalan Sukabangun 2 Palembang. Setiap hari kedai ini ramai didatangi warga Palembang yang berburu sarapan pagi. Selain makanan cemilan khas Palembang dan Nusantara lainnya, lontong Padang dengan varian daging tunjang, sayur nangka dan kacang kuah merah menjadi incaran warga Bumi Sriwijaya. Belasan pegawai memakai aksesoris kepala khas Minang terlihat sigap melayani permintaan pembeli. Untuk pembeli bisa dibungkus ataupun makan di tempat disediakan pihak kedai. Rasa yang menggugah selera membuat ratusan porsi habis hanya dalam waktu 2 jam. Kedai ini buka pukul 6 dan tutup pukul 9 pagi. Kedai yang terbilang kaki lima dengan rasa hotel bintang 5 ini ternyata dimiliki seorang ex-pegawai Bank BUMN di Palembang, Dedi. Dedi terketuk hati melihat banyak tetangganya yang menganggur terdampak pandemi COVID-19. Ia bertekad membuka lapangan kerja dan terfikir kuliner Padang karena memang sang istri jago memasak makanan Padang. Dengan rasa enak dan harga yang murah mulai Rp2.000 hingga Rp7.000, cuan jutaan rupiah didapat dan berbagi dengan para pegawai. Jualan frozen food Padang awalnya, namun lihat atensinya masyarakat, keluarga juga by medsos itu banyak yang order dan saranin untuk buka sarapan Padang. Karena agak unik menurut kami, jadi kita di bulan 4 langsung buka sarapan yang memang alanya ala gini, kaki lima banget, kaki lima. Karena kita lihat di Palembang belum ada yang sarapan Padang kaki lima, tapi layanannya insya Allah kita berusaha untuk agak. Ya pemirsa, liputan tadi banyak sekali bahwa makanan tradisional yang harus kita jaga, harus kita cintai dan juga kita banggakan. Tapi sebelum itu teman-teman di rumah tetap harus menerapkan protokol kesehatan karena pandemi masih ada dengan menggunakan masker, hand sanitizer, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Dari Palembang, Salsabila dan Bambang melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar Ayu Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.